Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang diberi judul Hilangnya Nyawa Anakku Akibat Suami Serakah atau Gila Harta. Cerita ini ditulis oleh Kak Rismawati. Kak Risma, terima kasih atas ceritanya. Tak pernah lupa, Mimin selalu mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh seorang tetangga di kampungku. Sebenarnya awalnya aku tidak terlalu tahu tentang cerita ini, karena hanya sekedar mendengar dari penuturan warga saja. Setelah dia menjadi seorang janda, dia menjadi teman akrabku. Awalnya di saat kita bertemu tanpa sengaja di pasar. Saat kami mulai mengobrol dan merasa dia asik orangnya, begitupun sebaliknya. Mungkin dia merasakan hal yang sama. Sejak itulah kami menjadi akrab. Kadang dia ke rumahku, kadang aku yang ke rumahnya. Hanya sekedar untuk mengobrol saja. Sampai pada suatu waktu, di saat aku sedang di rumahnya untuk membantunya membuat kue, dia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang kehidupannya yang menjadi gibahan para ibu-ibu di kampung. Jadi dia menceritakan semuanya. Kemudian aku izin kepadanya untuk menulis kisah ini, dan dia menyetujuinya dengan syarat merahasiakan identitasnya. Maka dari itu dalam cerita ini, aku samarkan nama dan tempatnya. Dan beginilah ceritanya. Aku seorang wanita yang sudah bersuami. Sebut saja namaku Mila. Suamiku mempunyai usaha dengan membuka toko kelontong di rumah orang tuaku. Ya, selama kami menikah, sudah 12 tahun kami tinggal di sini. Bukan tidak mau mengontrak, tetapi kata suami, lebih baik tinggal di rumah orang tuaku. Karena kebetulan tanah milik orang tuaku lumayan luas, bisa dipakai untuk usaha juga. Mas, sudah, jangan terlalu difikirkan. Rezeki kan udah ada yang ngatur, ucapku ketika suamiku terlihat murung. Tapi dek, toko kita kenapa selalu sepi pembeli ya? Mungkin belum dikenal orang mas, jadi sepi. Nanti juga pasti toko kita ramai. Suamiku tersenyum dan mengelus perutku. Doain ayah ya nak, agar sukses buka toko kelontong ini. Amin ayah, jawabku dengan mengelus rambut suamiku. Awal membuka warung sepi, dan saat itu aku sedang hamil anak pertama. Setiap harinya suamiku terlihat murung, dan selalu aku semangati dia. Hingga beberapa bulan kemudian, warung mulai ramai. Setiap harinya suamiku terlihat memancarkan wajah bahagia. Bener kan mas, apa yang aku bilang? Kataku di suatu malam. Iya dek, terima kasih ya, selama ini sudah support mas. Aku pun memeluk suamiku dan mengelus perutku. Ini juga berkat doa adik ayah, kataku dan suamiku mencium keningku. Beberapa bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki kami. Dia bayi yang sehat dan lucu. Semua yang datang pasti bilang seperti itu. Alangkah bahagianya hatiku. Tuh lucunya, siapa namanya? Kata tetanggaku yang menengokku. Nizam tante, jawabku tersenyum. Sudah ada namanya ya? Nama panjangnya siapa Mil? Nanti ibu juga tahu kalau habis acara puputan. Aku tersenyum kembali. 1 minggu kemudian, diadakan acara pemberian nama pada anakku. Dan aku menamainya Nizam Maulana Hafik. Aku dan suamiku sangat bahagia sekali. Selain rezeki kami lancar,
Kami juga dikaruniai buah hati yang lucu dan mengembaskan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, anakku tumbuh tidak semestinya. Usia anakku 4 tahun kala itu. Ketika kejadian itu membuat duniaku serasa runtuh. Suatu malam, anakku menangis keras sambil menunjuk ke pojok kamar. Dia menangis sambil bilang kalau ada yang mau membawa dia pergi. Sosok hitam besar, rambut panjang, mata merah, dengan kuku yang tajam dan panjang. "Mana sayang, ibu tidak melihat apapun. Sudah ya, sudah, jangan nangis lagi." Aku menenangkan anakku dengan berdoa dalam hati agar mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Sudah aku bacakan ayat kursi dan surat-surat lainnya, tapi tetap saja anakku menangis dengan masih menunjuk-nunjuk pojok kamar itu. Bahkan sepanjang malam, anakku tidak berhenti menangis. Ia hanya akan berhenti ketika suara azan subuh berkumandang dari masjid di seberang jalan. Aku menangis setiap malam dengan keadaan anakku yang seperti ini. Namun aku tidak pernah berpikiran yang macam-macam. Dan inilah kesalahanku. Dengan pikiranku ini, aku tidak pernah membawa anakku ke Pak Ustadz untuk menanyakan penyebab dia menangis sepanjang malam. Kami hanya membawanya ke rumah sakit dan tidak ada penyakit apapun yang Nizam derita. Hingga sejak kejadian itu, anakku tidak bisa bangun dan berbicara jadi tidak lancar. Padahal sebelumnya ia adalah anak yang periang dan sudah lancar berbicara. Hari-hari selanjutnya anakku hanya bisa berbaring di kasur. Kalaupun dia ingin keluar, dia menunjuk pintu. Aku, suami, atau orang tuaku bergantian menggendongnya untuk keluar kamar dan bermain. Saat Nisa menginjak usia 7 tahun, aku hamil lagi. Dan beberapa bulan kemudian anak keduaku lahir. Laki-laki, sehat, dan normal. Alhamdulillah, kami memberinya nama Zidan. Sejenak aku bahagia karena memiliki anak yang sempurna. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di usia 2 tahun setengah, anak keduaku tiba-tiba demam dan kejang. Bergegas aku dan suami membawa ke dokter. "Astagfirullah, nak, kamu kenapa?" Aku menangis ketika pertama kali melihat anakku kejang-kejang. "Ayo cepat bawa ke rumah sakit," kata ibuku. Suamiku yang baru masuk kamar terkejut melihat kondisi Zidan. Lalu dia bergegas mengajakku untuk pergi ke dokter. Sesampainya di sana, dokter langsung memeriksa Zidan. Dan aneh, dari hasil pemeriksaan, jelas tidak terdeteksi adanya penyakit. Semuanya normal. Akhirnya kembalilah kami ke rumah. Perasaanku campur aduk. Aku lega anakku tidak ada penyakit. Tapi di sisi lain, hatiku takut. Hal itu akan terulang kembali, seperti apa yang dialami anak pertamaku Nizam. Dan kekhawatiranku benar. Beberapa hari kemudian, kejadian yang sama menimpa anak keduaku. Ia tidak bisa bangun dan berjalan, sama seperti kakaknya. Ya Allah, apa salahku? Kenapa cobaan begitu berat ku alami? Aku menangis di setiap sholatku dan berdoa agar anakku bisa sembuh. Aku mencoba bersabar dengan semua ini dan menjalani hari dengan kedua anakku. Aku berharap semua segera berlalu. Aku dan suamiku sering membawa anakku untuk terapi ke berbagai tempat atas rekomendasi saudara dan tetangga. Bahkan dalam sebulan, kami pernah mengunjungi 8 tempat terapi yang berbeda dan jaraknya lumayan jauh. Bisa sampai 5 jam perjalanan. Sudah banyak cara kami lakukan untuk kesembuhan kedua anak kami. Namun semuanya nihil, tidak membuahkan hasil. Hari itu di suatu pagi, anakku si sulung Nizam ingin minum. Aku pun mengambilkannya. "Sebentar ya nak, ibu ambilkan dulu," kataku dengan mengelus kepalanya. Setelah minum air putih, tiba-tiba anakku kejang.
Nak, kamu kenapa, Nak? Aku mulai panik dan mendekap tubuhnya. Tak lama saat di dalam dekapanku, anakku tidak merespon pelukanku. Ada buliran air mata di sudut matanya. Matanya terpejam saat aku periksa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sam, Nisam, jangan tinggalin ibu. Aku menangis sejadi-jadinya. Kedua orang tuaku pun datang. Mereka berdua ikut menangis. Bahkan ibuku sempat akan pingsan. Sedangkan suamiku sedang berada di toko. Allah lebih sayang pada anakku. Dia berpulang dalam dekapanku. Hatiku hancur. Nyawaku terasa ikut tercambuk bersama kepergian anakku. Kupeluk erat dan kucium dia, berharap dia hanya tertidur. Semakin aku memeluk dan menangisinya, semakin aku hancur. Dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Aku akhirnya pingsan. Ketika aku membuka mata, aku teringat kalau tadi masih memeluk anak sulungku. Aku pun kembali menangis dan menjerit. Nisam! Aku berlari keluar kamar, dan di sana terbujur kaku tubuh anakku yang sedang dikafani. Aku berlari memeluknya, mencoba membuka penutup kain kafannya. Aku seperti kesetanan. Nizam, Nizam! Betapa tidak, anak yang selama ini kukandung dan kurawat, kusayangi, kini harus berpisah dariku. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak mau kehilangan anakku Nizam. Bu, sabar bu, ikhlaskan Nizam. Sekarang Nizam sudah tidak sakit lagi. Ibu jangan seperti ini. Kasihan Nizam di sana, melihat ibu yang seperti ini. Beberapa ibu tetangga mencoba menenangkan dan membawaku ke pinggir. Tenagaku melemah dan mereka berhasil membawaku. Di pinggir tembok, aku menangis, mencoba beristighfar walau rasanya berat. Astagfirullah, astagfirullah. Tak lama, selesailah jenazah anakku dikafani. Berjalanlah iringan warga dan saudara mengantar anakku untuk disolatkan. Setelahnya, mereka membawa anakku ke peristirahatan terakhirnya. Aku kembali berlari, mencoba menghalangi jalan para pengantar jenazah. Jangan bawa Nizam, jangan. Sudah dek, sudah. Dengan susah payah, suamiku berhasil membawaku ke rumah. Aku masih tidak menyangka anak kesayanganku pergi secepat ini. Di rumah aku menangis, merontah, dan lagi-lagi aku pingsan. Beberapa waktu kemudian, mulai terdengar di telingaku selintingan kabar kalau kepergian anakku karena ulah suamiku sendiri. Dengar-dengar suaminya Mila pesugihan ya? Terus anaknya yang jadi tumbal? Iyalah, lihat aja tuh, semakin kaya. Ibu Ipah mau join juga. Idih, amit-amit, kalau kaya dengan cara begitu, mana saya mau bu? Enak aja, udah ngehamil anak lama, ngelahirin anak susah, kok dijadiin tumbal? Iya ya bu, pantesan usahanya makin lama makin sukses. Ternyata... Shh, diam. Mendadak, kerumunan ibu-ibu itu diam karena melihat aku akan lewat. Aku berjalan menunduk melewati mereka. Mil, dari mana? Sapa salah satunya. Habis dari toko bu. Aku menjawab dengan memaksakan senyum. Benarkah? Apa suamiku sekeji itu? Atau ini hanya isu orang-orang yang tidak senang terhadap kesuksesan suamiku? Aku pun mulai gundah. Bisikan itu mulai mengganggu pikiranku. Diam-diam aku mulai memperhatikan tiap gerak-gerik suamiku. Telinga dan hatiku panas mendengar semua isu itu. Tapi lama aku perhatikan dia hingga 1 minggu. Tidak ada yang aneh dengan perilaku suamiku. Aku memang tidak bertanya kepadanya. Itu hanya akan membuat pertengkaran karena aku tidak ada bukti. Hingga suatu malam,
Aku terbangun karena mendengar suara suamiku berbicara dengan seseorang. Karena penasaran, aku mengintip lewat jendela. Aku berjalan berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dan alangkah terkejutnya aku setelah sampai di jendela. Kulihat suamiku sedang duduk bersimpuh. Di hadapannya berdiri sosok makhluk hitam berbulu dan matanya merah. Tubuhku seketika menjadi lemas. Jantungku berdebar dengan kencang. Nafasku memburu. Jadi, ternyata benar. Suamiku bersekutu dengan setan. Dengan perasaan campur aduk, ku coba mendengar apa yang mereka bicarakan. Jika kamu ingin bertambah kaya, maka serahkan juga anak keduamu. Dengan jelas aku dengar, makhluk itu menyatakan kalau ia juga menginginkan anak keduaku sebagai tumbal. Ku dengar pula kalau suamiku merasa keberatan dengan permintaan makhluk itu. Astagfirullahaladzim, suamiku benar-benar tidak punya hati. Hatiku hancur sekali mengingat kepergian putra sulungku Nizam di pelukanku. Aku tidak menyangka suamiku sendiri yang menjadikan anakku tumbal demi kekayaan. Di saat pikiranku campur aduk, terlintas di pikiranku untuk menyelamatkan anak keduaku. Malam itu juga, kubangunkan orang tuaku dan menceritakan apa yang aku lihat barusan. Pak, Bu, bangun. Ada apa, Nak? Aku menceritakan semuanya dengan suaraku yang pelan agar suamiku tidak mendengarnya. Astagfirullah, sudah tidak waras suamimu. Biadab memang. Balas ayahku. Lalu ibuku berkata bahwa aku dan anakku harus pergi ke rumah Pak D yang ada di kota B. Malam itu, diam-diam, ayahku mengantar aku dan anakku pergi. Ayah yang menggendong Zidan untuk masuk ke mobil, sedangkan aku membututinya dari belakang. Kami masuk ke mobil dan pergi meninggalkan ibu di rumah. Sampailah aku di rumah Pak D. Ayahku menceritakan semua pada Pak D. Kebetulan Pak D-ku ini adalah seorang ustadz. Astagfirullah, sungguh tega sekali suami kamu, Mila. Baiklah, aku akan membantumu dengan membentengi dirimu dan juga anakmu agar sosok itu tidak bisa melukai kalian. Dan sosok itu tidak akan tahu keberadaan kalian. Pak D lalu membentengi diriku dan anakku. Alhamdulillah, hatiku agak tenang berada di sini. Sebaiknya kamu dan anakmu jangan pulang, sementara tinggal di sini. Aku mengangguk. Nah, ayah pulang dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik. Mas, saya titip anak dan cucu saya di sini. Pak D mengangguk. Ayahku pun pulang dan bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Beberapa waktu setelah itu, suamiku sakit. Dia terus menghubungiku untuk tahu di mana keberadaanku. Namun aku masih kekeh tidak memberitahunya. Aku bersikeras tidak memberitahu suamiku di mana aku berada. Aku tidak ingin kehilangan anakku kembali yang tidak bersalah. Setelah agak lama di rumah Pak D, aku memutuskan untuk bercerai. Aku merundingkan ini dengan orang tuaku dan mereka menyetujuinya. Dengan bantuan orang tua dan Pak D, selesailah semua persyaratan. Tak lama keluarlah surat putusan pengadilan. Aku resmi berpisah dengan suamiku. Sekarang kami hidup masing-masing. Orang tuaku menyuruh mantan suami pergi dengan membawa semua barang-barang yang ia peroleh selama bersekutu dengan setan. Sebelumnya, kedua orang tua dan rumahku sudah diberi pagar oleh Pak D agar jangan sampai terpengaruh oleh kekuatan setan itu. Alhamdulillah, sampai sekarang kedua orang tuaku masih sehat dan mereka bertani seperti dulu. Anakku pun mulai menunjukkan perkembangan yang bagus. Ia sudah bisa memanggilku ibu. Senyumannya membuatku kuat menjalani hidup. Walau kadang aku masih teringat dengan mantan suami. Tapi aku harus bangkit. Lelaki seperti itu tidak pantas menjadi suami.
Bukannya jadi imam yang baik dalam keluarga, justru merenggut nyawa anak sendiri demi kekayaan. Naudzubillah min zalik. Semoga kehidupanku dan anakku lebih baik lagi ke depannya, dan anakku bisa sehat seperti anak lainnya. Amin. Itulah kisah dari tetanggaku. Demikian akhir kisah ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran sahabat pendengar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.